Hai Naranisa Lovers, apa kabar? Saya semuanya ya. Ketemu lagi di channel Naranisa Cake. Untuk kali ini tutorialnya kita akan membuat cat karakter dengan tema Sonic. Ada hiasan kertas print di bagian atasnya, bagian bawah juga samping-samping kita pakai fondant saja. Ada perpaduan bahan ya. Untuk covernya pakai cover buttercream steam biar bisa semulus fondant nih. Nanti akan saya jelaskan secara detail gimana sih proses pembuatannya. Jadi kalau lihat videonya jangan di skip ya, jangan loncat-loncat biar nanti antara satu bagian dengan bagian yang lain kalian tidak ketinggalan nih. Yang baru menemukan channel ini jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Naranisa Cake. Untuk langkah yang pertama kita pemolesan base cake dulu. Saya pakai brownies ukuran diameter 16 cm, 3 layer ya biar nanti hasil tartnya lumayan tinggi. Dan untuk lebih menggampangkan melakukan pemolesan, lihat cuaca ya. Kalau cuacanya dingin, kalau pas pagi hari ya kayak gini, ini biasanya saya steam biar kondisinya agak lembek, biar waktu menjalankan spatulanya ini lebih licin dan tidak banyak remahan yang berjatuhan ya. Tapi kalau kita pas mendekor cuacanya udah panas, kondisi baterainya kan udah lembek duluan, ini nggak usah di steam. Oke, jadi lihat kondisi cuaca dulu, seperti itu. Berhubung kita nanti akan pakai teknik buttercream steam, otomatis nanti pengcoveran yang pertama ini, pemolesan dasarnya dibikin sehalus mungkin. Oke, nah untuk tahap-tahap akhir bisa dipanaskan spatulanya biar nanti ini hasilnya lebih halus seperti itu ya. Memang kalau kita pakai teknik buttercream steam, pemakaian buttercreamnya itu jadi lebih banyak dari biasanya. Tapi hasilnya bisa maksimal, bisa semulus fondant seperti itu ya. Jadi ingat, untuk kesuksesan buttercream steam, pemolesan tahap yang pertama ini dibikin sehalus mungkin. Seperti itu ya. Kalau udah selesai, jangan lupa tata-tatanya dilap dulu biar nanti saat kita menyiramkan kan otomatis akan banyak buttercream yang menempel juga di bagian bawah. Ini nanti bisa digunakan lagi kalau tatakan-tatnya udah bersih dulu, seperti itu. Oke. Kalau udah selesai pengcoveran yang pertama, kita masuk di step selanjutnya, buttercream steam. Satu hal yang selalu diingat, ini harus diaduk rata dulu ya antara warna dengan buttercreamnya biar bisa ngeblend seperti itu. Biar nanti tidak muncul semacam kayak bintik-bintik, biasanya seperti itu ya kalau pengadukan warnanya kurang rata. Jadi sebelum ini naik di atas kompor harus benar-benar diaduk dengan baik. Oke, kayak gitu. Kalau udah selesai, siapkan air panasnya. Proses buttercream steam pakai panci double ya, yang bawah diisi dengan air panas seperti ini. Usahakan diameter pancinya yang bawah lebih kecil daripada panci di atasnya, biar kalau diangkat-angkat lebih mudah ya. Yang bawah diisi dengan air panas, lalu yang atas baru panci yang ada buttercreamnya. Proses pengadukannya cepat ya, apalagi kalau udah mendidih airnya, ini uap panasnya udah cepet banget dalam proses pencairan seperti itu. Harus sering-sering diaduk. Kalau dirasa udah cukup cair ya, diturunkan ke bawah seperti ini. Kita lakukan proses pengadukan di bawah saja. Ini tujuannya agar tidak kebablasan jadi minyak semuanya. Kalau kewalahan seperti itu nih, jadi ngaduknya di bawah dulu seperti ini. Nanti kalau dirasa kok masih agak kental ya, kurang cair, dinaikkan di atas kompor lagi seperti itu. Proses naik turun kompor. Oke, diaduk-aduk cepat seperti ini. Sesekali diangkat sendoknya sambil kita merasakan, oh ini tingkat kekentalnya udah pas atau belum ya, seperti itu. Main feeling aja ya. Kurang lebihnya seperti ini. Kalau udah dirasa cukup, dimasukkan di dalam plastik kiloan. Kita pakai plastik kiloan saja biar lebih ngirit ya ceritanya. Nah seperti ini. Kalau plastik piping bag, saya biasanya untuk memainkan squid. Kalau untuk menyiram, pakai plastik kiloan saja, lebih ekonomis. Proses menyiramkannya mulai dari tengah dulu, lalu ke tepi pinggir seperti ini. Oke, jangan lakukan gebrakan apapun biar tidak muncul gelombang-gelombang di samping ya. Kalau ada yang masih belum kena buttercream, yang masih bolong-bolong di bawah, disiram saja, disemprotkan pakai sisa buttercream yang ada di plastik. Seperti itu ya, sampai tertutup semua seperti ini. Kalau udah selesai proses penyiraman, dibersihkan lelehannya yang menempel di atas tatakan tat pakai spatula plastik ya. Kayak gini, diambil secara perlahan, jangan sampai menyenggol cake bagian dalam, nanti kotor. Soalnya kan ini buttercreamnya bisa dipakai lagi di lain kesempatan seperti itu. Kalau udah selesai pakai spatula plastik, dilanjutkan dengan menggunakan spatula yang kayak pisau seperti ini ya. Untuk sisi yang bagian atas, untuk lebihannya ini bisa diambil secara perlahan. Oke, biar nanti waktu kita meratakan hasilnya lebih mulus, lebih bagus kalau diambil ya.
seperti ini. Ada yang mengeluh juga kenapa waktu proses pemolasan bawah kok nggak bisa rapi. Nah, ini masalahnya seperti itu. Jadi diambil sampai benar-benar rata seperti ini, baru kita poles. Cara memoleskannya pakai ujung spatula yang dibakar sebentar. Oke, ujungnya saja yang dibakar. Kondisinya cukup hangat ya. Lalu kita poles seperti ini, diatur kecondongannya. Jangan sampai menyenggol sisi bagian atasnya. Jadi yang menyentuh cuma bagian ujungnya saja ya. Kita kan tujuannya cuma memoles bagian bawah, tidak sampai menggores bagian atas seperti itu. Jadi hati-hati ya. Udah selesai pengcoverannya, kita masuk di step selanjutnya. Bermain fondant yuk. Nah, seperti ini. Kita bikin semacam kayak lingkaran-lingkaran. Ini warnanya perpaduan warna coklat sama warna kuning. Jadi mengarah ke warna gold ya. Seperti itu. Bikin ulir kecil seperti ini. Untuk panjangnya sekitar 10 cm. Kemarin kalau kalian bikin menyesuaikan diameter tartnya ya. Kalau tartnya besar, otomatis kan bikin lingkarannya juga harus besar seperti itu. Nggak harus 10 cm sih. Jadi menyesuaikan besar cake-nya. Oke, kayak gitu. Berhubung saya pakai diameter kecil 16 cm, jadi bikin lingkarannya itu juga kecil seperti ini. Udah mengerti ya? Nah, udah selesai bikin lingkarannya. Bikin beberapa ya. Ini contohnya saya bikin 2 saja. Kalau udah, bikin daunnya. Pakai fondant untuk warna hijau pekat seperti ini perpaduan warna hijau tua sama sedikit warna ungu. Gilas fondant agak tipis nggak apa-apa. Saya pakai cetakan fondant berbentuk daun, pakai 2 ukuran, yang besar sama yang agak kecil. Dicetak seperti ini ya. Oke, ditekan biar nanti muncul motif-motif ruas-ruas daun. Nah, bikin beberapa ya. Disisihkan dulu. Sekarang kita bikin pohon. Batangnya pakai fondant warna coklat, gilas agak tebal seperti ini. Pakai semacam kayak cetakan yang berbentuk press ya, yang motif pohon atau motif kayu seperti ini. Ditekan-tekan. Nah, nanti kalau udah dilepaskan akan muncul seperti ini nih. Fondantnya ada motifnya ya, motif kayu. Bikin ini nih, semacam kayak bentuk pohon. Perhatikan videonya ya, biar lebih gampang nih waktu saya menjelaskan. Nah, seperti ini pohonnya, mulai dari sisi bawah agak besar, lalu ke atas itu semakin kecil, seperti itu. Untuk tinggi pohonnya, menyesuaikan tinggi cake-nya juga, jadi diukur sama penggaris harus setinggi apa nih, seperti itu. Nah, ini ada alternatif kalau kita nggak punya cetakan bentuk motif kayu. Kalian gilas fondant, terus dibentuk pohon seperti ini ya, batang pohonnya. Lalu pakai ujung cutter, bikin geratan-geratan secara manual. Oke, pakai ujung cutter ya, bikin garis-garis seperti ini, garis-garis acak saja. Nah, ini kan nanti mirip-mirip lah sama kayak yang tadi ya, cuma memang beda cetakan sih. Kalau tadi pakai cetakan kan lebih bagus, kalau ini pakai manual seperti itu ya. Kalau nggak punya cetakan seperti itu. Oke, disisihkan dulu. Sekarang bikin buahnya. Buahnya dari fondant warna oranye ya. Oranye dikit aja nih. Bikin bulatan-bulatan kecil. Ini nanti akan ditempelkan di tengah-tengah daunnya. Disisihkan dulu ya. Ini adalah topper yang digunakan. Topper Sonic. Ini saya pakai kertas foto ya waktu mencetaknya biar hasilnya lebih tajam seperti ini. Untuk tinggi Sonic ini 15 cm. Lalu yang lingkaran ada tulisan angkanya. Ini diameter 6,5. Untuk ukurannya tidak harus baku seperti ini, menyesuaikan besar cake yang kalian buat seperti itu ya. Kalau topper sonicnya udah dipotong, biar lebih gampang menancapkannya, disangga pakai tusuk sate atau sedotannya biar lebih gampang menancapkannya. Cara merekatkannya pakai lem tembak saja biar lebih kuat merekatnya. Jangan solasi, nanti gampang lepas ya. Dan ini adalah topper yang menempel di buttercreamnya. Gilas fondant agak tipis. Lalu untuk topper yang angka 7 ini, belakangnya kasih sedikit olesan air putih ya, biar lebih menempel. Airnya sedikit aja, jangan terlalu banyak. Lalu dipotong pakai cetakan fondant yang berbentuk lingkaran seperti itu. Nah, udah selesai ya. Disisihkan dulu. Sekarang kita bikin hiasan yang lain nih. Kita mencetak hurufnya ya. Gilas fondant agak tipis, biar ini lebih gampang keluar dari cetakannya. Saat menggilas, kasih sedikit taburan maizena.
Nah, untuk yang masih susah keluar juga, dicongkel pakai tusuk gigi seperti ini ya, dikeluarkan secara perlahan. Kalau tadi udah ada taburan maizenanya, otomatis kan udah agak kering nih fondantnya. Kalau dikeluarkan pakai tusuk gigi biasanya lebih gampang, seperti itu. Oke. Untuk menempatkan huruf-hurufnya, pakai tatakan fondant, gilas fondant agak tebal seperti ini. Pakai fondant warna putih ya. Untuk ukurannya mengacu di besarnya penggaris, biar kita tidak terlalu banyak mengukur. Kalau udah selesai, dipotong ujungnya kanan kiri biar lebih rapi. Dan untuk memberikan efek jahitan, pakai roll bergerigi seperti ini, biar lebih cantik ya hasilnya. Dan cara menempelkan hurufnya, kasih sedikit olesan air putih untuk lemnya. Ditempelkan, cara menempelkannya rapat ya, diatur jaraknya. Jadi nanti biar tidak terlalu makan tempat kalau rapat-rapat seperti ini. Dipotong lagi kanan kirinya. Nah, cara menempelkannya seperti biasa. Tatakan tatnya dikasih olesan air putih juga. Pokoknya kalian lihat cuaca ya. Kalau cuacanya udah dingin, misalnya habis hujan nih waktu membuat tat, ini kan kondisi fondantnya udah lembek, nggak perlu olesan air putih. Fungsi olesan air putih untuk menempelkan dikala cuaca lagi panas seperti itu. Kalau cuacanya udah dingin, udah lembek dulu fondantnya, nggak usah dioles apapun, udah bisa nempel. Seperti itu ya. Nah, jadinya seperti ini. Untuk daun-daunnya ditempelkan di sisi cake paling bawah yang nempel di atas tatakan tatnya. Khusus untuk warna daunnya, ini kan pakai 3 warna ya. Hijau yang agak muda, hijau lebih terang lagi, sama hijau yang lebih pekat. Nah, seperti ini ya. Tadi kan pencampuran warnanya udah saya jelaskan di awal. Untuk warna hijau yang muda, itu pemakaian warnanya sedikit aja. Kalau ingin mendapatkan warna yang lebih tua, ditambahkan lagi pewarnanya. Jadi semakin banyak kita memakai pewarna, semakin pekat juga nanti hasil yang kita dapatkan. Seperti itu, oke. Cara menempelkan toppernya mulai dari lingkarannya. Bagian atasnya saya bikin 5. Lalu topper sonicnya ditancapkan di sebelahnya seperti ini. Pohon-pohonnya juga ditempelkan, oke. Lengkap dengan buahnya. Kalau buahnya susah nempel, kasih sedikit olesan air putih ya. Nah, jadinya seperti ini. Ini sekedar referensi saja. Kalau kalian ingin berkreasi, cara menempelkannya tidak sama seperti ini, bisa, tergantung dari keinginan kalian. Ini sekedar contoh saja ya. Nah, udah selesai ya tutorialnya, gimana, susah atau gampang diikuti? Mudah-mudahan step-stepnya dari awal sampai akhir bisa dipahami dengan baik. Yang belum follow akun Instagram saya, bisa di follow dulu ya, @naranisakek. Saya udah banyak sekali posting model-model tat. Mudah-mudahan bisa jadi referensi kalau mungkin ingin bikin kue ulang tahun tapi masih bingung modelnya seperti apa nih. Bisa di follow dulu ya IG saya, oke? Yang suka dengan video ini jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga, biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Naranisa Cake. Makasih ya atas kesetiaan di channel ini, ditunggu lagi untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi.